Beredar, publik kini digegerkan oleh video Sarwenda dan Giorgio terciduk mesra di sebuah kamar saat live berlangsung. Dunia hiburan tanah air kembali dihebohkan oleh beredarnya sebuah video memperlihatkan Sarwenda dan Giorgio Antonio berada di sebuah kamar. Video yang beredar luas di berbagai platform media sosial tersebut langsung memicu beragam reaksi dari publik. Dalam hitungan jam, rekaman itu pun lantas menjadi perbincangan hangat dan menempati daftar topik yang paling banyak dibahas oleh warganet. Pasangan selebritas yang disebut-sebut dalam video kali ini melibatkan dua figur yang selama ini memang dikenal memiliki hubungan dekat. Kemunculan video ini membuat banyak warganet terkejut, sekaligus penasaran mengenai video yang beredar. Dalam rekaman berdurasi kurang dari 1 menit itu terlihat dua pasangan Sarwenda dan Gio teriak-teriak di sebuah ruangan. Memang kualitas video keduanya tidak terlalu jelas, sebab hasil rekaman tersebut merupakan hasil zoom kala melakukan live TikTok. Mirisnya lagi, mereka berdua malah teriak-teriak dan terlihat jelas Giorgio sedang merangkul Sarwenda. Perdebatan pun tidak terhindarkan. Sebagian netizen mencoba melakukan analisis terhadap pakaian, suara, hingga berbagai detail yang terlihat dalam rekaman. Sejumlah akun lantas turut mengunggah ulang cuplikan video tersebut. Akibatnya penyebaran rekaman menjadi semakin luas dan memancing berbagai komentar dari netizen. Sementara itu, sejumlah pengamat media sosial menilai fenomena seperti ini bukanlah hal baru di era digital. Sebab Sarwenda dan Giorgio memang kerap memamerkan kemesraannya di berbagai siaran langsung mereka. Banyak netizen yang mengaku risih dan jijik melihat adegan keduanya itu. Orang gak ada apa-apa terus. Oh, gak mau mikir. Ella itu tuh gede banget, murca. Ya. Bahkan ada pula di mana Sarwenda sangat suka saat kedua gunungnya dipencet oleh Gio. Kehebohan semakin meningkat ketika beberapa akun gosip mengklaim memiliki informasi tambahan mengenai hubungan pasangan keduanya tersebut, sehingga muncul berbagai asumsi yang semakin liar. Di tengah derasnya arus informasi, fenomena ini kembali menunjukkan betapa cepatnya sebuah konten dapat menjadi viral. Dalam hitungan menit, video yang awalnya hanya beredar di kalangan terbatas dapat menjangkau jutaan pengguna internet. Banyak pihak menilai bahwa peristiwa ini dapat menjadi pelajaran mengenai pentingnya literasi digital. Meski demikian, perbincangan mengenai video ini masih terus berlangsung. Berbagai komentar, analisis, dan spekulasi terus bermunculan dari berbagai platform media. Macam-macam. Apa dah? Apaan sih? Saya nggak apa-apa. Saya pegang meja. Macam-macam. Apa dah? Selain itu, kini Giorgio lagi-lagi dibuat malu oleh status dirinya yang faktanya hanya seorang bawahan yang berlagak seorang CEO. Bukan sekedar opini belaka, dalam video yang beredar, Giorgio Antonio justru dibentak oleh salah seorang wanita yang diduga manajer, imbas dirinya terlambat. Sejak dirical ini pun lantas bikin warganet ngakak berjamaah, bahkan netizen salfok pada ekspresi Giorgio. Padahal saat live sama Sarwenda ia sangat terlihat angku dan sombong. Giliran di depan cewek ini sungguh memalukan. Gio malah terlihat ketakutan dan terbungkam. Sorry. Bisa baca jam gak sih? Lu janji jam berapa? Selalu deh, biasaan. Telat sejam, 2 jam. Lama-lama gak usah datang aja sekalian. Tanya itu saja, perseteruan antara keduanya ini rupanya turut menjadi sorotan pihak keluarga. Termasuk adik Sarwenda, Wendy Lo, yang menjadi bumerang dalam pertikaian Ruben dan Sarwenda. Tak terima sang ayah selalu disudutkan dan diporotin. Veteran Peto lantas geram bongkar abis provokator Wendy Lo yang selama ini ambisius terhadap harta Ruben. Wendy Lo memang provokator utama yang berusaha ajak orang-orang di sekitarnya untuk membenci dan mengusik kehidupan Ruben Onsu. Begitupun veteran yang sebelumnya sengaja difitnah agar keluar dari rumah
hingga ia sempat mendapat perlakuan tidak etis dengan menamparnya. Terlebih Wendy Lo yang dengan sombongnya mengatakan banyak job, faktanya rumah yang ia bangun ternyata baru saja rampung. Wajar jika sebelumnya ia selalu numpang di rumah Ruben Onsu. Disuruh komen jelek-jelek, hubungin gue. Ntar yang disuruh komen jelek-jelek, hubungin gue. Ntar gue bayar 2 kali lipat. Ya, gue kaya nih, Say. Yang tahu the real kejadian itu sebenarnya gue. Gue yang tahu mereka itu kayak gimana gitu. Benar. Ya kadang yang diomongin nggak tentu benar. Kan kita paham ya. Udah mulai Tapi ntar udah mulai naik. dana omel lagi gitu. Yang disuruh Tanya Wendy Lo, veteran juga habis kesabaran dan kuliti keburukan Sarwenda yang selama ini berupaya menjatuhkan Ruben Onsu. Namun karma berkata lain. Justru segala upaya yang dilakukan oleh pihak Sarwenda malah berbalik berbanding yang membuat Sarwenda hancur dalam sekejap. Mulai karir semua brand di-cancel diporotin pacarnya, hingga kini alami kerugian fantastis berujung minimnya finansial. Sebab penghasilan Sarwenda dan Giorgio tersebut tak lain hanya dari sebatas hasil penjualan produk lewat live di TikTok. Bahkan veteran ancam jika masih terus menyudutkan ayahnya, ia pun tak segan akan bongkar semua yang melibatkan Sarwenda dan Wendy Lo adiknya. Sedendam itukah kamu sama RO? Sampai-sampai mau mematikan rezekinya si RO. Gila ya, jahat ya. Ingat kebaikan orang. Kamu udah ditumpangin. Terus kamu dapat job-job itu. Sekarang gara-gara namanya RO. Kalau seandainya si RO itu nggak jadi kakak ipar kamu pikir kamu bisa dapat job-job seperti sekarang? Jadi adik itu jangan jadi provokator. Apalagi sampai mengajak orang untuk membenci si RO, apalagi sampai mau mematikan rezekinya RO. Sekarang apa? Siapa yang udah mati rezekinya? Kamu kan? Tuhan itu maha adil, maha mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Mampus kan kamu? Kalau rupa udah jelek, minimal akal jangan jelek. Buntelan kentut, mending lo diet deh daripada lo banyak ngomong ya. Adiknya si Cece, gue tuh gak pernah numpang hidup, apartemen gue banyak. Apartemen tai. Lo minimal diet ya, buntelan kentut. Lo itu cocoknya dipanggil buntelan kentut. Sok cakep, udah operasi hidung pun gak cakep-cakep. Mending lo sedot lemak daripada operasi hidung. Tingkah kau. Brand-brand jangan pakai dia lagi, jangan pakai. Habis ini please jangan ada yang bilang kalau Onyo itu nggak ada hak untuk ikut-ikutan. Karena menurut gue di sini yang paling berhak untuk ikut-ikutan adalah salah satunya Onyo. Karena kenapa? Karena Onyo itu adalah salah satu anak dari Ruben ya. Yang dimana Onyo sendiri juga udah dewasa guys, udah 21 tahun. Dan menurut gue ya sah-sah aja kalau Onyo mau ikut-ikutan. Dan dia berhak untuk membela ayahnya. Dengar baik-baik. Tante ingat ya, selama saya sama ayah dari dulu, ayah tidak pernah tampar saya atau pukul saya. Tapi kalau tante, gue di sini sangat percaya sama semua apa yang diucapkan Onyo ya. Karena kenapa? Di sini Onyo adalah udah termasuk seorang public figure yang dimana Onyo itu udah dikenal sama semua orang. Dan nggak mungkin seorang public figure kayak Onyo yang ngomong juga berhati-hati, itu nggak mungkin dia ngomong tanpa dipikir terlebih dahulu. Gue rasa Onyo ngomong begini udah nggak tahan. Jangankan Onyo, jangankan anaknya Ruben, gue sendiri aja udah gedek, cowok. Gue sendiri aja udah gedek kayak apa sih keluarga mereka tuh apa gitu. Tapi gila sih kalau sampai dia benar-benar pernah melakukan itu ke Onyo, gila udah gak waras cowok, bener-bener. Karena lu tuh siapa? Mak bapaknya aja nggak kayak gitu. Lu siapa? Wewe gombel. Dek banget nih ya. Maaf, Onyo nggak pernah gini, nggak mau gini. Tapi ini sudah keterlaluan dia berulah dengan seolah-olah lugu, tersakiti, padahal hati dan pikirannya nggak pernah positif. Untuk tante, jangan sok jagoan kemarin nelpon siapa dan bilang apa? Hah? Wewe gombel, dugong, kemarin telepon siapa? Kamu telepon siapa kemarin? Bilang apa lu? Kalau sampai ayah lapor KPAI, kalian akan lakukan apa? Hah? Sehat? Mas tante nih apa? Ini gue bingung nih. Mas tante,
Ini tantenya dua alam ini. Oh, masa tante. Oh iya ya. Masa tante inget nggak? Enggak, bukan masa tante inget. Masa tante, mas tante, mas tante. Mas tante inget nggak semua perpisahan ayah bunda tante yang harus tanggung jawab dosanya? Oh, telepon itu ya? Oh, lu telepon itu ya? Bentar ya, ini gue. Untuk tante jangan sok jagoan. Kemarin nelpon siapa dan bilang apa? Kalau sampai ayah lapor KPAI, kalian akan lakukan apa? Sehat. Mas tante inget nggak semua perpisahan ayah bunda tante yang harus tanggung jawab dosanya? Tante yang harus tanggung dosanya. Tapi yang tante lakuin sudah merusak nama seorang ayah di mata anak-anaknya. Ayah tidak pernah menampar Onyo. Tante coba jelaskan kenapa tampar Onyo. Oh, lu main tangan lu ya. Sini lu naik ring sama gue. Naik ring lu sama gue juga. Lu naik ring sini sama gue. Beraninya lu main tangan sama bocil lu ya. Sini lu naik sama gue, naik ring. Gua lihat muka lu aja jadi, aduh, muka lu, oh my god. Kayak pengen banget gua beli itu bakpao di Point Square itu. Ada bakpao raksasa, atau nggak lu? Bakpao raksasa, ya. Tapi bukan bakpao yang isinya ibab ya, yang isinya ayam, terus ada bakpao isi kacang. Gue ingat itu, gue jadi lapar, gue lihat muka tuh lapar, pengen makan rasanya. Pengen makan bakpao gue, bener. Kebagusan ikan buntal, wewe gombel ya, sama ini apa namanya, genderuwo itu keluarga hantu blau. Mainannya Gunung Kawi. Dibacain Al-Fatihah sekali aja, kelar lu. Ya. Melintir itu nanti balik ke lu sendiri, ke rumah lu itu. Tuh lihat aja. Mau coba-coba ya. Mau main-main begituan gitu, nyerang saudara kami ya. Kita udah anggap ayah tuh saudara kami. Karena udah login. Sampai lupa ini gue nih. Ya, udah login. Mainan kau apa? Gunung Kawi, mainan kau. Iya. Mau coba-coba. Satu orang aja angkat tangannya baca Al-Fatihah untuk Ruben Onsu bin Fulan. Al-Fatihah. Selesai kau. Main tangan lagi.